Baik kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan Al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, yang pertama, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Salju turun di Arab. Sudah sejak 2009 salju mulai diansur-ansur, Pak. 2012 sudah tebal, 2013 makin hebat, 2014 sudah mendekati Mekah, 2015 kemarin sahabat saya di Mekah kirim foto terbaru, video bukan foto lagi, video terbaru. Di Mekah sudah ada lembah yang sudah menggenang air, di pinggirnya sudah ada salju, Pak. Syekh Saud Shuraim saat salju pertama mulai turun di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, dia berteriak sambil khutbah Jumat dan dia berkata, "Hadhihi ayatun min ayatillah." Ini adalah satu tanda di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah fi akhir zaman, di akhir zaman. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian, adakah tanda yang lebih jelas melainkan salju turun di Jazirah Arab? Kan nggak pernah kan sebelumnya kan? Nggak kebayang malah. Negeri gersang panas tandus kayak Arab gitu bisa turun salju. Tapi sekarang, Mbak, seorang pilot pesawat Air Asia orang Indonesia, tinggalnya di Pak Ali namanya, tinggalnya di Cyber City ya, di Malaysia. Beliau mengatakan 3 tahun terakhir ini asal dia masuk daerah Arab, khususnya daerah Arab Saudi, langit itu selalu berawan sekarang. Dulu enggak, dan makin kesininya makin tebal awannya, makin hitam, Pak. Ketika dia landing di mana-mana tempat dia sudah melihat ada tumpukan-tumpukan salju. Masya Allah, ini adalah tanda Al-Mahdi sudah sangat dekat. Bukankah Rasulullah bersabda, jika kamu mendengar Al-Mahdi keluar, kamu wajib pergi kepadanya, berbaiat bersamanya walau merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju menandakan sudah tidak ada mobil, sudah tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, walaupun jalan kaki, kejar, menyusullah, bergabunglah dengan Al-Mahdi walau merangkak di atas salju. Baik, salju di Arab. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi kekacauan dan huru hara yang merata di Timur Tengah. Huru hara di mana-mana menjelang Al-Mahdi keluar. Gimana kondisi Arab sekarang? Gimana kondisi Arab sekarang? Jawab. Setelah Arab Spring sampai hari ini nggak jelas juntrungannya. Malah makin kesininya Pak, makin berkabut suasana di Timur Tengah itu. Huru hara, kegaduhan, perang dan perang. Menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi fitnah bisyam. Fitnah bisyam, fitnah Syam. Nah, di mana Syam? Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Fitnah di Syria, makna fitnah adalah terjadi pembantaian umat Islam, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan, terjadi pengrusakan dan penghancuran yang dahsyat, terjadi eksodus masyarakat keluar dan diusir hebat-hebatan, luar biasa. Fitan bisyam. Dan Nabi berkata, ini pesan terpenting dari ceramah kita sekarang ini. Ini pesan terpenting. Awas, Bu, perhatian seluruhnya. Bapak, perhatikan seluruhnya. Pesan Rasulullah SAW yang mulia adalah, saat fitnah di Syam sudah membara, perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh di masa-masa fitnah. Wal fitanu bisyam. Wal fitanu bisyam. Dan yang dimaksud dengan fitnah, standar barometernya adalah di negeri Syam. Rasul perintahkan, kalau fitnah sudah membara di Syam, kerjaan kalian semua yang bukan penduduk Syam, perbanyak amal soleh.
Kaum muslimin Jakarta, kaum muslimin Sentul, kaum muslimin Jawa Barat, kaum muslimin Jawa, kaum muslimin Sumatera, kaum muslimin se-Indonesia, kaum muslimin di tetangga jiran kita Malaysia, Australia, kaum muslimin satu dunia. Diperintahkan Nabi, bila fitnah Syam membara, kamu wajib memperbanyak amal soleh, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, stop amal salah. Perintah Rasulullah. Sebab apa? Sebab ke depan kalian akan menyaksikan fitnah di muka bumi ini terus naik. Bukan makin buruk, Pak. Bukan makin baik. Makin kesininya makin hebat fitnah-fitnah itu. Peperangan, bencana, musibah, kelaparan, petaka, dan segala macamnya yang jelek-jelek makin kesininya makin hebat, Pak. Bapak akan saksikan. Wallahi 1-2 tahun ke depan Bapak akan percaya 100% dengan apa yang hari ini saya sampaikan. Kekacauan akan merata di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bapak akan lihat bagaimana kondisi Indonesia sekarang yang gonjang-ganjing gak karu-karuan. Ciri-ciri kebangkitan komunis begitu sangat jelasnya. Bagaimana kuasa Syiah sudah mulai menggurita di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan oknum-oknum yang sudah bersatu untuk menguasai Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Ini baru Indonesia. Malaysia sekarang, Pak. Saya tiap tahun dari 2011 ke Malaysia. Tiap bulan saya ada jadwal 1 minggu di Malaysia. Saya tahu bagaimana perkembangan sekarang yang ada di Malaysia. Hampir ambruk Malaysia, Pak. Ternyata begitu juga di negeri yang lain. Kita sedang menuju kepada kehancuran dalam makna yang sesungguhnya di akhir zaman. Ini fase keempat. Perintah Nabi perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau sebelumnya sholat kita masih di rumah, sekarang nggak ada lagi cerita sholat di rumah, kejar ke masjid. Kalau sebelumnya kita puasa Ramadannya masih biasa-biasa, besok harus luar biasa puasa Ramadannya. Banyak diisi dengan qiraah Quran, banyak diisi dengan majlis zikir, banyak diisi dengan majlis ilmu. Perbanyakkan kita beribadah kepada Allah SWT. Kuatkan sedekah dan infaknya, kuatkan sedekah dan infaknya. Sebelum sedekah dan infak tidak lagi berguna dan tidak ada yang mau menerima. Selanjutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, akan wafat terlebih dahulu seorang raja Arab, penguasa Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu di mana letaknya? Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Uni Emirat Arab, di Saudi. Wafat seorang raja Arab. Wafat seorang raja Arab. Saya bacakan hadisnya berikut ini. Yaqtatilu inda kanzikum thalathah. Apa arti thalathah? Akan saling bergaduh, akan saling ribut, akan saling bercanggah, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, bahkan mungkin mengarah kepada perang. 3 orang putra khalifah atau putra raja ketika meninggal seorang raja pemimpin Mekah Madinah. La yasiru ila wahid minhum. Tidak seorang pun dari mereka bertiga itu yang benar-benar akan memimpin Mekah Madinah. Sebab apa? Rasul bersabda, kepemimpinan Mekah Madinah akan langsung digenggam dan dipegang oleh keturunan kandungku dari ahlul baitku, Al-Mahdi. Raja apa yang meninggal di Arab Saudi kemarin? Raja Abdullah, dalam usia 90 tahun, bulan Januari 2015. Yuk kita lihat pendiri Arab Saudi modern, namanya Raja Abdul Aziz bin Saud. Nah, beliau ini punya istri yang sangat banyak. Dari sekian istrinya, 4 orang yang resmi menjadi permaisuri kerajaan. Dari 4 orang ini lahirlah putra-putra dan putri-putri. Yang putra-putra inilah yang diangkat sebagai putra mahkota kerajaan. Jumlah mereka ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perintah beliau yang sekarang menjadi undang-undang yang tidak boleh dirubah di Arab Saudi adalah tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi siapapun para cucu selama putra-putra mahkota masih hidup.
Jadi yang menjabat sebagai raja haruslah putra mahkota. Bila yang ini meninggal, langsung digantikan oleh putra mahkota yang lebih junior sedikit di bawahnya, walaupun lain ibu. Meninggal juga gantikan, meninggal juga digantikan. Sekarang kita hitung dari yang keempat, Pangeran Faisal, yang akhirnya menjadi Raja Faisal. Faisal meninggal dunia dengan cara dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri dari jarak 3 meter, ditembak. Dar der dor. Keponakan kandungnya sendiri yang membunuh, yang baru pulang dari Washington. Kenapa? Faisal raja yang berani mengembargo Amerika Serikat. 1 bulan lamanya Amerika sakaratul maut gara-gara diembargo oleh Arab Saudi. Minyak tidak boleh disalurkan ke sana. Kaum muslimin, Faisal lah yang bersumpah dalam pidatonya akan membebaskan Al-Aqsa. Dianggap Faisal ini sebuah ancaman, dia dibunuh. Meninggallah Faisal. Setelah Faisal meninggal, digantikan oleh saudaranya Khalid, Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Fahad meninggal digantikan oleh Abdullah. Aha, Abdullah inilah yang menjadi tema kita sekarang. Abdullah tahun 2008. Dia sudah divonis oleh seluruh medis internasional, dianggap sudah mati secara medis. Artinya hidupnya sudah bergantung seluruhnya kepada obat-obatan dan peralatan medis. Nggak mungkin bertahan lama hidup. Ini menurut medis ya. Organ tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semua. Sudah cangkokan semua. Sementara bagian organ tubuhnya yang lain sudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Tidak ada obatnya. Sehingga dia divonis menurut medis sudah dianggap mati secara medis. Tahun 2008 itulah beliau membaiat 3 putra mahkota, yaitu saudara-saudaranya yang akan menjadi raja setelahnya secara berurutan. 3 orang serentak dibaiatnya. Siapa? Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Urutannya adalah Sultan yang pertama. Bila Sultan meninggal, langsung diganti oleh Nayef yang kedua. Nayef meninggal, baru Salman yang ketiga. Nah ini siapa ini? Ini adalah Talal, Pangeran Talal. Ini termasuk orang terkaya di dunia. Ini adalah Pangeran Mukrin. Baik, kaum muslimin, 3 orang ini dibaiat. Seluruh dunia menyaksikan Abdullah membaiat karena ini live di TV. Kaum muslimin, qadarullah. Ternyata Raja Abdullah umurnya panjang. Setelah 2008, 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Menyusul Pangeran Nayef, tanggal 16 Juni 2012 Pangeran Nayef meninggal dunia di London karena penyakit kanker. Abdullah masih hidup. Raja Abdullah baru meninggal bulan Februari 2015. Coba lihat 2 calon pengganti beliau dan meninggal duluan. Beliau masih hidup. Berapa orang sisanya berarti? 3. Salman, Talal, dan Mukrin. Dalam hadis bagaimana? Wafat seorang raja Arab penguasa Mekah dan Madinah. 3 orang putra mahkota selepas beliau akan saling gaduh dan ribut sesama mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang betul-betul menjadi pemimpin Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah saat itu akan jatuh ke tangan keturunan kandungku dari ahlul baitku Al-Mahdi, kata Rasulullah. Dan subhanallah, subhanallah, 3 orang ini ternyata punya karakter yang berbeda-beda. Salman dari sejak remaja terkenal sebagai pemuda, sebagai remaja yang taat dan soleh. Dia tidak disenangi di antara seluruh saudara yang lain. Kenapa? Dia cukup berprinsip. Dia mencintai sunnah Nabi. Dia sangat menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Sangat benci dengan apapun jenis maksiat. Dialah yang ketahuan dan diberitakan memukul saudara kandungnya sendiri yang ketahuan meminum minuman keras dan menggandeng perempuan. Dipukulnya sampai berdarah. Dia benci melihat siapa yang berbuat maksiat di depan matanya. Salman ini jabatan tertingginya hanya menjadi gubernur di Riyadh. Tapi ketika Raja Abdullah meninggal,
otomatis dialah yang menjadi raja berikutnya. Sebenarnya ada konspirasi untuk menggagalkan beliau, tapi Allah punya rencana lain. Beliau naik. Setelah beliau naik, nah si tolal Pak, bukan tolol, Pangeran Tolal ini track recordnya seluruh dunia kenal. Mentang-mentang berduit, mentang-mentang kaya raya, tidak ada jenis dosa dan maksiat yang enggak dibuatnya. Sehingga beliau merasa ke depan orang macam gini memegang Arab Saudi akan berbahaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Pangeran Tolal dihapus namanya oleh Raja Salman dari anggota keluarga kerajaan dan diusir. Jangankan untuk menjadi raja berikutnya, dianggap sebagai keluarga kerajaan saja sudah tidak dianggap lagi. Ini masa Salman naik ya. Bapak, ini orang punya duit loh. Ini orang punya pengaruh, punya fulus, punya pengikut. Lah zaman sekarang ini zaman fulus, betul tidak? Fi fulus kulli syai' mulus. Ma fi fulus mampus. Beliau punya duit. Beliau sudah diusir dari kerajaan. Sementara Mukrin, Salman juga tidak ingin menjadi raja berikutnya adalah Mukrin. Sebab apa? Sebab otak, hati, daging, darah dan jiwa si Mukrin ini berloyalitas sepenuhnya kepada Yahudi dan Amerika. Salman tidak ingin penguasa Arab berikutnya orang macam Mukrin. Walaupun namanya tidak dihapus dari anggota keluarga kerajaan, akan tetapi statusnya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan beliau dicabutnya, dan beliau baiat 2 orang calon raja berikutnya, anak kandung almarhum putra, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Apabila ini meninggal, pengganti berikutnya adalah anak kandung dia sendiri, Muhammad bin Salman. Baik, ini sudah dibaiat 3 bulan setelah beliau naik menjadi raja. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, 2 orang ini sakit hati nggak kira-kira? Anak-anaknya gimana kira-kira? Jangan ditanya Pak. Apalagi anak kandungnya Tolal, Al-Walid bin Tolal, orang terkaya nomor 5 dunia. Gedung tertinggi yang hari ini dibuat di Jeddah, 1,2 km, yang disebut dengan Kingdom Tower itu, yang punya Al-Walid bin Tolal. Sementara bapaknya sudah dibuang dari kerajaan, maknanya dia dengan keturunannya juga sudah tidak dianggap. Pasti duit akan bicara. Tentara bayaran bisa dibeli, senjata bisa didatangkan, kekacauan bisa diadakan. Betul tidak? Benar kata Rasulullah. Hari ini Pak, di tubuh kerajaan Arab Saudi sudah mulai kuat-kuatan. Ini sudah mulai membuat kubu, ini membuat kubu, dan duit bermain. Pasukan-pasukan bayaran sudah mulai disewa di mana-mana. Chaos dan keributan dirancanakan. Susah keadaan Raja Salman sekarang ini Bapak. Sudah ada rencana perebutan kekuasaan, bahkan ada upaya memberacuni dan membunuh Raja Salman. Padahal nggak pun dibunuh, beliau sudah sangat tua, beliau sudah sangat sepuh, dan sudah ada penyakit-penyakit permanen di tubuhnya. Tapi begitulah Pak, tidak ada seorang pun dari mereka bertiga yang berkuasa, karena Al-Mahdi lah yang akan memimpin. Menandakan apa ini? Dekat atau jauh lagi itu? Camkan ini baik-baik. Baik, berikutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mengeringnya Sungai Ofrat. Sungai Ofrat. Sungai Ofrat ini di mana? Irak. Ada 3 sungai terbesar di Timur Tengah. 1 Nil, 2 Tigris, 3 Yufrat. Sungai Ofrat. Kaum muslimin, Sungai Ofrat sudah mengering. Bapak mau tahu sudah mengering apa belum? Coba buka tanggal 12 Februari 2013, New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat. Buka Pak, catat tanggalnya, jangan katakan saya pendusta. Tanggal 12 Februari 2013, lihat pernyataan NASA Amerika. Menurut NASA, Sungai Yufrat sudah mengering 60%. 2013. Kata mereka, 2014, menurut kami sungai ini kering total 100%. Ternyata tepat.
April 2014 Sungai Efrat sudah mengering 100%. Hari ini Pak, siapa yang pergi ke Irak, dia akan bisa berjalan kaki menyeberang sungai di dasar sungai. Nggak percaya? Pergi. Serius? Nggak percaya? Tafadhol, jalanlah, safar ke sana. Ongkosi Pak Ustadz, siap? Dengan catatan, kalau benar, pulangkan fulus saya. Dan harus ada jaminan yang saya pegang. Baik kaum muslimin, Sungai Efrat telah mengering. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Sungai Efrat telah mengering. Jelas? Baik. Selanjutnya kaum muslimin, sebenarnya banyak lagi yang lain-lain. Saya akan persingkat. Masih ingat 10 tanda besar kiamat. Jadi ini masih ada hubungannya dengan Al-Mahdi ya. 10 tanda besar kiamat hanya akan muncul kalau simpulnya dipotong. Masih ingat tadi? Simpul itu apa Pak? Yang menyebabkan terjadinya tanda besar kiamat yang pertama. Simpulnya itu adalah bumi mengalami hantaman meteor. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan terjadilah hujan meteor. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapankah yang 3 ini terjadi? Hujan meteor. Awas, bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Terjadi hujan meteor. Sahabat bertanya, wa matadzak ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Hujan meteor, perubahan bentuk, tenggelamnya banyak negeri-negeri dan kota-kota. Kapankah itu terjadi ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah, catat ini. Kalau enggak, kitabnya dilihat. Jadi Bapak biar ngomongnya di luar pakai dalil. Ya. Idza zaharatil qainat, 1. Wal ma'azif, 2. Wasyuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku sudah bermunculan di mana-mana. Sudah apa belum? Yang kedua kata Nabi, wal ma'azif. Apabila musik, alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, umatku menghalalkan musik, umatku menyukai musik. Sudah apa belum? Wasyuribatil khumur. Apabila umatku sudah menyebar khamar, mudah didapat di mana-mana, mudah dijangkau di mana-mana. Apalagi saya dengar kabar sudah akan diketok palu bahwa larangan menjual miras di mana-mana se-Indonesia akan dicabut. Betul? Mempercepat meteor jatuh. Benda-benda memabukkan, khamar menyebar di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Jika 3 perbuatan ini sudah dibuat oleh umatku, kata Rasulullah, tunggu meteor akan jatuh. Akibatnya banyak negeri-negeri yang tenggelam. Terjadi dukhan yang membuat perubahan bentuk. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum